sekarang ini Bapak Ibu sekalian, sikit-sikit kalau kita masuk ke rumah sakit bilang orang apa? Nah itu obat corona itu sebenarnya sudah lama disampaikan Rasulullah SAW. Ini enggak sekarang yang hafiz Quran dituduh apa Pak? Radikal. Yang good looking ini nggak usah ke masjid. Jadi maunya yang jelek-jelek aja ke masjid gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق الله ورسوله الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih titipkan iman kepada kita. Dan alhamdulillah di mushola kita ini saya salut Pak dan Ibu sekalian. Mengapa? Saya lihat semangat sekali kita di sini. Padahal mushola kita ini sangat sederhana ya. Mungkin sudah tua nih Pak ya. Mungkin sudah ada 50 tahun. Lebih ya, Masya Allah. Tapi semangatnya luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan ya hendaku sekalian, kita yang berhadir pada malam hari ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Allah muliakan hidup kita. Amin. Allah mudahkan rezeki kita. Amin. Ya Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang susah mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan yang terbaik. Amin. Yang belum nikah, mudah-mudahan cepat Allah nikah. Amin. Yang mau tambah, amin. Ibunya sudah bilang jangan itu. Bapak ini yang doa Bu, bukan saya. Kita doakan yang mudah-mudahan semua yang berhadir yang punya keluarga, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin.
Ayahandaku sekalian ibunda, sungguh saya mohon maaf. Saya sebenarnya takut saya ceramah. Benar saya bilang. Saya takut ceramah. Karena demi Allah, dalam surah Qaf itu Allah katakan, tak satu pun yang keluar dari lisan kalian melainkan akan pertanggungjawabkan itu. Surah Qaf, surah ke-50, ayat 17 dan 18. Ini bahaya ya hendaku sekalian. Sebenarnya menyampaikan itu tidak enak. Kata Allah, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Kata Allah, kau berani-berani kalian menyampaikan sesuatu hal yang tidak kalian lakukan, padahal kalian mempelajari kitab ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalaulah saya boleh menangis, saya menangis sekarang ini. Karena sungguh saya yakin saya ini bukan orang yang terbaik di tengah-tengah kita. Dan saya khawatir kalau saya kembali pada Allah, Allah akan azab saya Bapak Ibu sekalian. Karena kematian itu berada di depan mata kita. Baru saja beberapa hari yang lalu kami ditinggalkan oleh seorang orang tua Bapak Ibu sekalian. Orang yang selalu berjuang dalam dakwah ini. Umurnya masih muda, 62 tahun. Kemana saya berdakwah, beliau ikut. Saya dakwah sampai ke Tanjung Morawa, sampai ke sana, ke Kuala Namu. Beliau ikut. Bahkan pernah tengah malam Bapak Ibu sekalian, saya pulang dari Tanjung Morawa, tiba-tiba di bawah flyover ini, apa itu flyover Jalan Layang, Amplas, apa namanya? Begal. Jalan Jamin Ginting kan ada itu flyover itu. Tiba-tiba Pak, itu tali bel metik saya itu putus Pak. Jam sudah hampir jam setengah 12. Situ kan rawan itu Pak. Kiri kanan kan tempat maksiat semua itu. Alhamdulillah saya temani anak-anak muda ini kemarin itu. Kami bingung nih mau nelfon siapa, sudah hampir jam setengah 12. Pas Ramadan itu. Tapi alhamdulillah saya telepon beliau. Beliau datang dengan bawa becaknya Pak. Padahal sebelumnya kami bertemu sehat-sehat aja dia. Ketawa, tersenyum. Tapi itulah, nggak lama kemudian, hanya berselang 5 hari, beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa beliau. Amin. Ayah-anakku sekalian, kita pun yang hadir di sini, saya khawatir kita ditinggalkan orang-orang yang membantu agama ini. Makanya kita doakan orang-orang tua kita ini Allah pelihara dari segala penyakit. Amin. Karena sekarang ini Bapak Ibu sekalian, sikit-sikit kalau kita masuk ke rumah sakit bilang orang apa? Nah itu. Sikit-sikit ke rumah sakit, padahal filek sikit aja nanti udah habis. Makanya saya bilang, alhamdulillah Bapak itu ketika dia masuk rumah sakit, dia bilang, coba kalian cek dulu aku. Dicek sama rumah sakit. Apa penyakitku? Oh ini tipes Pak. Alhamdulillah. Jangan bilang muncung itu corona aku, katanya pula. Karena kalau sikit-sikit corona gawat kita. Padahal Bapak Ibu sekalian, obat corona itu sebenarnya sudah lama disampaikan Rasulullah SAW. Mau tahu obatnya Pak? Mudah sekali. Mudah sekali sebenarnya obatnya. Bapak tahu nggak jintan hitam? Tahu nggak? Setahu saya jintan hitam itu sering kita pakai. Untuk apa itu Pak? Untuk bumbu kan? Jintan hitam itu untuk bumbu. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah sampaikan itu. Sesungguhnya kata Rasul, inna hadhihi habbatus sauda kullu min da'in. Sesungguhnya ini habbatus sauda, kata Rasulullah, adalah obat segala penyakit. Ada satu yang tidak bisa diobatinya, illa al-maut, kecuali kematian. Kalau udah kematian nggak ada obatnya. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau sudah jintan hitam itu seluruh obat itu dia. Tapi nyatanya sekarang tinggal satu jawabannya Bu. Kita
Yakin atau tidak? Itu aja. Karena sebenarnya Bapak dan sekalian, Ibu sekalian, para pemuda, ternyata dalam Al-Quran itu ada kata iman, ada kata yakin, Pak. Ada kata iman, ada kata yakin. Dan rata-rata kita sekarang orang Islam ini masih sampai pada taraf iman. Ternyata berbeda itu iman dengan yakin, Pak. Berbeda. Contohnya begini. Ada orang, dia percaya bahwasanya adanya kematian. Betul nggak? Orang kafir sekalipun percaya nggak ada mati. Percaya dia, Pak. Tapi ketika kita mengatakan adanya azab kubur, dia yakin ya? Ah, ini dia. Berbeda itu. Makanya ketika Allah buka pertama sekali Al-Quran ini, awal-awalnya, Pak, Allah sebutkan kata yakin di sana. Tahu, Pak, di mana ayatnya? Al-Baqarah. Iya, surah Al-Baqarah. Kita baca ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sambungannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min wabil ada kata yakin di situ. Coba lihat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang beruntung itu adalah orang yang yakin. Dan orang beriman, mohon maaf dulu, kalau sampai dia pada yakin, maka dia menjadi orang yang beruntung. Kita ini termasuk begitu, Pak. Kita orang beriman sekarang, kita mungkin percaya adanya akhirat. Kita percaya itu. Tapi percayakah kita bahwasanya kita ini akan ditelanjangi lalu diseret di dalam api neraka? Percaya nggak, Pak? Kalau kita percaya itu, pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan? Harusnya apa, Pak? Harusnya amal, kan begitu kan? Dan saya mau tanya, tadi kita sholat isya berjamaah, betul? Yakin nggak sholat isya tadi sempurna? Yakin nggak? Yakin? Yakin? Betul? Saya nggak yakin, Pak. Saya nggak yakin, Pak. Karena mengapa? Ada nggak ketika tadi kita sholat, ada nggak terlintas sesuatu di kepala kita? Ada nggak? Kalau begitu, sempurna nggak salat kita? Coba bayangkan. Nah, tapi Bapak dan Ibu sekalian, kita nggak usah putus asa karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan solusi kepada kita. Apa solusinya? Satu kita lakukan, Allah berikan dua solusi. Satu kita lakukan, Allah berikan dua ganjaran kepada kita. Tapi satu hal ini, Pak, berat sekali. Berat sekali. Dan siapa saja yang mampu melakukannya, maka Allah jaminkan dua hal akan diberikan kepadanya. Mau dua hal ini, Pak? Ibu mau, Bu? Tapi berat. Bahkan dengan ini, dengan yang satu ini, nyawa kita bisa melayang. Siap terima itu? Siap terima konsekuensi itu? Ibu siap? Kan nggak berani. Bayangin tuh. Hanya dengan satu ini, konsekuensinya nyawa kita bisa melayang. Sepaling-paling rendahnya, mungkin kita akan dibenci orang lain. Saya mau tanya, Bapak siap itu, Pak? Akan siap pelan. Masih satu Bapak itu yang siap tadi. Saya ulangi, Bapak siap itu, Pak? Ya. Yang Ibu siap? Ya. Udah, ya. Saya kasih tahu. Tadi ayatnya sudah saya bacakan dalam surah Al-Ahzab. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, beranilah kalian mengatakan perkataan yang benar. Berat nggak, Pak? Saya mau tanya, berat nggak?
Dan malam ini kita akan sampaikan perkataan itu. Makanya kalau ada orang yang ketika PKI disampaikan dia sakit hati, berarti dia PKI. kok pelan kali. PKI. Pak, ini betul ini, Pak. Kalau ada zaman sekarang ini orang yang sakit hati ketika PKI disampaikan, maka kita khawatir dia itu PKI. Takbir. Allah. Masya Allah. Ibu kok ketawa? Ini betul ini. Ini kebenaran, Pak. Contohnya itu imam besar kita Habib Rizik Syihab. Lihat sekarang, fotonya sekarang di situ. Sekarang orangnya di mana? Mekah. Coba bayangkan. Saya kemarin tuh dapat WA dari grup. Beliau sebenarnya, Bu, ingin sekali pulang ke negeri kita. Betul nggak? Betul. Ingin sekali pulang. Itu dia. Bukan beliau yang tak mau pulang, tapi negara kita yang tak mau dia pulang. Bayangin tuh. Ya Allah. Ini gara-gara apa, Pak? Wa qulu qawlan Sadida. Ini dia. Gara-gara beliau mengatakan perkataan yang benar. Nah, itu tadi saya bilang Bapak dan Ibu sekalian. Berat. Makanya kita ini Bapak dan Ibu sekalian, tapi ganjarannya lihat. Apa ganjarannya? Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kata Allah, kalau kalian berani mengatakan itu, maka Allah perbaiki amalan-amalan kalian. Allah. Coba, siapa? Coba tanya Bapak dan Ibu sekalian, siapa yang berani memperbaiki amalan kita? Ada nggak? Ada yang bisa memperbaiki amalan kita? Nggak ada, Bapak dan Ibu sekalian. Yang bisa memperbaiki amalan kita itu, menyempurnakan amalan kita, hanya Allah. Selain itu kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah juga akan ampunkan dosa-dosa kita. Coba tanya pribadi kita, Bapak dan Ibu yang tak punya dosa. Ada yang tak punya dosa di sini? Gak ada, Pak. Dosa kita bahkan banyak sekali. Dan kita saat ini Bapak dan Ibu sekalian mengharapkan ampunan itu. Dan kalau kita mau mendapatkan ampunan Allah, maka ayo beranilah mengatakan perkataan yang sekarang sudah mudah Bapak dan Ibu sekalian. Makanya kalau dulu mereka orang-orang beriman itu berperang dengan pedang Bapak dan Ibu. Makanya pedang Rasul itu hampir 2 meter. Supaya kalau sekali tebas dapat 5 kepala, 4 kepala, 3 kepala ditebas. Dengan pedang. Sekarang kan kita nggak mungkin, orang Islam ini, Indonesia nggak mungkin berperang dengan fisik. Kalau kita berperang dengan fisik, siapa yang rugi, Pak? Kita. Mengapa kita yang rugi? Karena kita pemilik bangsa ini. Kita punya anak-anak, kita punya orang tua. Orang-orang tua kita mesti hidup bahagia, hidup tenang. Sedangkan anak-anak kita, mereka mesti menjadi pemimpin bangsa ini ke depan. Betul? Jadi kita nggak mungkin perang dengan fisik. Walaupun kita mungkin bisa menang, tapi nggak ada gunanya. Yang rugi itu siapa? Kita. Nanti anak-anak perempuan kita, orang-orang tua kita yang perempuan, hajat juga jadinya. Karena mungkin kalau kita berperang, kita mungkin pakai senjata, golok, parang. Tapi mereka pakai apa? Pakai bedil, pakai senjata senapang. Siapa bisa ngalahkannya? Nggak bisa. Nah, makanya bonus sekalian, kita punya senjata ini. Apa ini? Kita punya ini semua kan? Ayo berperang dengan ini sekarang. Beranilah mengatakan kebenaran lewat handphone kita ini. Penyakit kita sekarang tidak. Anak-anak muda kita, anak-anak gadis kita, yang mereka upload di sini apa? TikTok, Pak. Coba. Habis joget-joget di-upload. Habis. Bahkan ada sekarang orang tua yang mungkin dah mulai pikun. Disuruhnya kita niru siapa? Niru K-pop Korea lah pula. Ya Allah. Kok bisa lah? Ini ulama loh. Dulunya dia ulama. Wakil presiden? Bapak yang bilang ya? Saya nggak bilang begitu ya.
Bapak yang bilang, kok bisa ada orang seperti ini yang nyuruh kita untuk niru K-pop? Padahal orang kafir itu setiap hari berzina, setiap hari bermaksiat. Ya Allah, nggak pakai baju, Pak. Itulah yang mau ditiru anak-anak kita. Bahkan sekarang disamakan orang. Ada orang buat foto, disuruhnya lah pula ada orang tua megang celananya pula. Karena orang Korea itu suka joget megang celana. Dibuat orang itulah foto kayak gitu. Ya Allah. Ini namanya sudah dunia terbalik, Pak. Harusnya ulama itu menyuruh kita ngapain? Anak-anak kita ini mestinya disuruh kembali kepada Al-Quran. Ini enggak sekarang yang habis Quran dituduh apa, Pak? Radikal. Yang good looking ini nggak usah ke masjid. Jadi maunya yang jelek-jelek aja ke masjid itu. Kalau anak-anak muda yang masih tampan tuh nggak usah ke masjid. Karena nanti terindikasi radikal, naudzubillah. Kok bisa yang udah ompong ke masjid ya? Kalau ompong baca Quran, gawat nggak? Gawat, Pak. Nggak bisa. Iya, jadi makanya bahaya kita.